Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, syukur alhamdulillah. Di sini kakak akan menjelaskan tentang anatomi daun. Siapa di sini yang tahu anatomi daun? Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang anatomi daun ya. Jadi anatomi daun yaitu terdiri dari tangkai daun, lamina, costa, dan vena. Tangkai daun memiliki struktur anatomi yang mirip dengan batang. Daun terdiri atas sistem jaringan dermal atau epidermis, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar menempati daerah mesofil pada sisik tunas dapat terbentuk perider. Berikut adalah struktur daun. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis yaitu lapisan terluar dari sel yang membentang di seluruh permukaan daun disebut epidermis. Sel-sel epidermis yang rapat pada daun serta terdapatnya kutikula dan stomata. Kutikula merupakan lapisan permukaan daun, sedangkan stomata adalah bagian yang letaknya di permukaan daun berupa celah pada lapisan epidermis dengan dua sel penutup. Stomata di epidermis merupakan tampilan utama epidermis daun. Hal tersebut berhubungan dengan fungsi daun sebagai organ transaksi dan fotosintesis. Pada epidermis daun juga terdapat stomata. Stomata terdapat pada bagian epidermis baik adaksial. Adaksial ini yaitu epidermis atas maupun abaksial. Abaksial ini adalah epidermis bawah maupun keduanya. Daun dikategorikan dalam berbagai macam tipe berdasarkan keberadaan stomata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daun epistomatik, yaitu stomata terdapat di bagian adaksial, yaitu atas. Daun hipostomatik yaitu stomata berada di bagian epidermis bawah daun atau epidermis abaksial. Daun amfistomatik yaitu stomata terdapat pada kedua epidermis daun. Di bawahnya yaitu salah satu gambar potongan melintang daun. Yang pertama yaitu kutikula. Kutikula merupakan lapisan permukaan daun dan mengalami penebalan oleh zat kitin. Fungsinya yaitu untuk mencegah penguapan melalui permukaan daun. Yang kedua, stomata. Stomata adalah bagian yang letaknya di permukaan daun berupa celah pada lapisan epidermis dengan dua sel penutup, yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas. Selanjutnya, jaringan palisade. Jaringan palisade atau biasa disebut dengan jaringan tiang, yaitu kumpulan sel-sel berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplas. Selanjutnya di bawah jaringan palisade ada jaringan spons atau biasa disebut dengan jaringan bunga karang, yaitu jaringan yang berbentuk tidak teratur dan ada ruang antar sel. Selanjutnya ada xilem dan floem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut hara dan air dari akar ke tubuh tumbuhan. Dan floem yaitu berfungsi untuk mengangkut mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis. Kemudian ada jaringan epidermis atas, yaitu pada bagian ini terkadang dilapisi oleh zat kutikula. Kemudian ada epidermis bawah, yaitu letaknya terdapat pada stomata. Struktur daun yang selanjutnya yaitu mesofil. Jaringan antara epidermis adaksial dan epidermis abaksial dan di antara tulang-tulang daun terdiri atas parenkim berdinding tipis yaitu disebut dengan mesofil.
Jaringan ini membangun bagian utama dalam daun. Gambar di samping merupakan penampang melintang struktur daun. Struktur daun yang ketiga yaitu sistem vaskular atau pembuluh. Tulang daun tersusun dari berkas vaskular. Pada daun berkas vaskular yang besar mengandung xilem dan floem dalam jumlah yang sebanding dengan berkas yang terdapat pada tangkai daun. Tangkai daun mempunyai anatomi yang mirip dengan batang, sedangkan kosta dan vena merupakan lanjutan dari batang, tetapi memiliki arah tumbuh menyamping sehingga letak berkas pengangkut batang terletak di sebelah dalam floem, sedangkan pada daun xilem berada di atas floem. Selanjutnya, tangkai daun. Jaringan-jaringan yang ada pada tangkai daun mempunyai kesamaan dengan jaringan primer batang. Terdapat kesamaan yang erat antara tangkai daun dan batang. Epidermis daun merupakan kelanjutan epidermis batang. Selanjutnya, zona absisi. Daun-daun secara berkala gugur pada tumbuhan menahun. Selama pengguguran, daun terlepas dari batang tanpa menimbulkan kerusakan terhadap jaringan hidup di batang dan permukaan yang baru. Terbuka itu juga dilindungi dari pengeringan dan infeksi. Kejadian pemisahan daun-daun dari batang berlangsung di daerah tertentu pada tumbuhan yang disebut daerah absisi atau zona absisi. Selanjutnya, anatomi daun dikotil. Umumnya daun dikotil herba mesofilnya tidak berdiferensiasi. Jaringan palisade tidak ada atau berkembangnya sedikit. Volume antar selnya besar. Daunnya tipis, epidermis berkutikula tipis, stomata sejajar epidermis atau agak menonjol. Jaringan penguat dalam daun dikotil adalah kolenkim atau sklerenkim, dan jaringan pembuluh juga merupakan jaringan penyongkong dari helaian daun. Selanjutnya, anatomi daun monokotil. Daun tumbuhan monokotil beragam dalam bangun dan struktur, dan beberapa mirip dengan daun dikotil. Daun monokotil mungkin terdiri atas tangkaian dan helaian daun, namun kebanyakan berdiferensiasi menjadi helaian dan pelepah, dan helaiannya relatif sempit. Secara apikal tulang daun sejajar. Struktur daun monokotil merentang dari yang hidromorfik sampai seromorfik yang ekster. Demikian penjelasan hari ini, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.